Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devitri, Prodi Akuntansi semester 4. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menerangkan pembahasan yang telah kita bahas pada semester 4 ini, yaitu keterampilan menulis, membaca, berbicara, dan menyimak dalam aspek perguruan tinggi. Poin pertama yaitu keterampilan menulis. Apa sih keterampilan menulis itu? Yuk kita simak. Jadi, menurut Henry Guntur Tarigan, keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Jadi, teman-teman, menulis dapat dikatakan keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Mengapa? Ini karena menulis bukanlah sekedar menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat saja, melainkan juga mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang teratur. Selanjutnya ada tujuan menulis. Yang pertama ada assignment purpose atau tujuan penugasan. Yang kedua altruistic purpose, tujuan altruistik. Yang ketiga ada persuasive purpose, tujuan persuasif. Yang keempat informational purpose, tujuan informasional atau tujuan penerangan. Yang kelima ada self-expressive purpose, tujuan pernyataan diri. Yang keenam ada creative purpose, yaitu tujuan kreatif. Yang terakhir ada problem solving purpose atau tujuan pemecahan masalah. Ada banyak sekali manfaat menulis apabila kita rajin. Yang pertama dapat memperluas dan meningkatkan kosakata yang belum diketahui karena banyak membaca. Yang kedua, dapat melancarkan tulis-menulis baik kalimat, paragraf maupun wacana. Yang ketiga, dapat mengembangkan suatu gaya penulisan sendiri. Yang keempat, secara material dapat memperoleh honorium sebagai profesi sampingan. Yang kelima, secara non-material dapat memberikan kepuasan batin. Yang terakhir, dapat popularitas di mana-mana karena sebuah tulisannya. Jenis-jenis menulis. Yang pertama ada eksposisi, yaitu bentuk karangan yang berusaha menerangkan atau menguraikan pengetahuan atau pandangan seseorang. Yang kedua ada deskripsi, yaitu pemaparan atau penggambaran dengan kata atau melalui tulisan. Yang ketiga narasi, yaitu kisahan yang menceritakan rangkaian suatu peristiwa. Yang keempat ada argumentasi, yaitu mempengaruhi pembaca agar menerima pendapatnya. Yang terakhir ada persuasi, yaitu karangan yang berisi paparan berdaya ajuk. Tahapan penulisan ada apa aja sih? Yuk kita simak. Tahapan penulisan yang pertama ada penentuan topik. Nah, penentuan topik ini bisa diperoleh dari pengalaman sendiri atau dari pengamatan. Yang kedua, membatasi topik, yaitu dapat dinyatakan dengan tesis dan pernyataan maksud. Yang ketiga, menentukan bahan. Bahan dapat diperoleh dari pengalaman atau dari pengamatan. Yang keempat, menyusun kerangka, yaitu kerangka itu dapat berbentuk kerangka topik atau kerangka kalimat. Selanjutnya ada keterampilan membaca di perguruan tinggi. Keterampilan membaca apa sih? Yuk disimak. Jadi membaca merupakan proses pengucapan tulisan untuk mendapatkan isinya. Dalam buku Learning Language, menurut Hudson, 1960 nomor 43-44 memberikan batasan bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata. Menurut Tarigan tahun 1984 nomor 3-4 mengemukakan bahwa kegiatan membaca mempunyai dua maksud utama, yaitu tujuan behavioral dan tujuan ekspresif.
Tujuan behavioral atau disebut juga tujuan tertutup ataupun tujuan instruksional. Tujuan ini biasanya diarahkan pada kegiatan membaca antara lain memahami makna kata, word attack, keterampilan-keterampilan study skill, dan pemahaman comprehension. Adapun tujuan ekspresif yaitu tujuan terbuka. Tujuan ekspresif ini terkandung dalam kegiatan-kegiatan seperti membaca pengarahan diri sendiri, self-directed reading, membaca penafsiran, membaca interpretive reading, dan membaca creative reading. Manfaat membaca. Sadono dan Slamet, tahun 2012 nomor 66. Kembali menguraikan bahwa dalam kegiatan membaca, seseorang akan memperoleh berbagai manfaat, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh banyak pengalaman hidup pastinya. Yang kedua, memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan. Yang ketiga, mengetahui berbagai peristiwa besar dalam peradaban dan kebudayaan suatu bangsa. Yang keempat, dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir di dunia. Yang kelima, dapat memperkaya batin, memperluas cakrawala pandang dan pikir, meningkatkan taraf hidup dan budaya keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. Adapun jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca nyaring atau dengan menyeruakan isi bacaan. Yang kedua, membaca dalam hati atau senyap, yaitu dengan tidak menyuarakan isi bacaan. Yang ketiga, membaca kritis atau dengan berusaha memahami bacaan. Yang keempat, membaca cepat. Yang kelima, ada membaca apresiatif dan estetis, yaitu berhubungan dengan nilai-nilai dan faktor intuisi atau perasaan. Yang terakhir, ada membaca teknik. Tipe-tipe informasi dalam bacaan diantaranya, yang pertama, tipe informasi denotatif tersurat adalah informasi yang dinyatakan oleh kata, kalimat yang sesungguhnya atau semestinya. Yang kedua, ada informasi konotatif. Tersirat atau kiasan adalah informasi yang ingin dimaksudkan oleh penulis melalui kata, kalimat tertentu. Oke, selanjutnya ada keterampilan berbicara Indonesia di perguruan tinggi. Keterampilan berbicara itu apa sih? Jadi, keterampilan berbahasa Indonesia yaitu keterampilan berbahasa atau berbicara di depan umum dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam suatu acara atau kondisi. Contohnya presentasi, seminar, dan juga berpidato. Yang pertama ada presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin. Presentasi merupakan kegiatan yang lazim dilakukan untuk menyebarkan informasi, baik informasi konseptual maupun informasi prosedural. Untuk memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi, sebaiknya kita memastikan bahwa suaranya dapat didengar oleh semua peserta. Yang kedua, memastikan bahwa penyaji dapat melihat semua peserta. Yang ketiga, menjadi penyimak atau pendengar yang baik jika ada peserta yang bertanya. Yang keempat, memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Yang kelima, mendorong peserta untuk aktif terlibat. Yang keenam, menggunakan media yang menarik dan tepat guna. Yang kedua ada seminar. Seminar merupakan pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus di bawah pimpinan seorang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut. Seminar merupakan suatu pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah. Adapun susunan acara seminar dapat dibuat seperti ini. Yang pertama ada laporan ketua, yang kedua penyajian ketua, yang ketiga pembahas oleh pembahas materi, yang keempat diskusi, yang kelima penyimpulan materi, yang keenam penutup. Selanjutnya ada berpidato. Berpidato adalah kegiatan menyampaikan gagasan secara lisan dengan menggunakan penalaran yang tepat, serta memanfaatkan aspek-aspek non-kebahasaan yang dapat mendukung keefisienan dan keefektifan pengungkapan gagasan kepada orang banyak dalam suatu acara tertentu. Adapun tujuan pidato, yang pertama bersifat informatif, yang kedua bersifat persuasif dan instruktif, yang ketiga
bersifat edukatif, yang keempat bersifat entertain. Kriteria berpidato yang baik. Yang pertama, isinya sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Yang kedua, isinya mengunggah dan bermanfaat bagi pendengar. Yang ketiga, isinya tidak menimbulkan pertentangan sara. Yang keempat, isinya jelas. Yang kelima, isinya benar dan objektif. 6. Bahasa yang digunakan mudah dipahami pendengarnya. 7. Disampaikan secara santun, rendah hati, dan bersahabat. Keterampilan menyimak di perguruan tinggi. Menyimak seperti apa ya? Jadi, keterampilan menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang utama. Menurut beberapa pendapat, mengatakan bahwa menyimak sebagai suatu proses bahasa yang dimaknai ke dalam pikiran. Tujuan pembelajaran menyimak dibagi menjadi dua bagian. Pertama, menyimak umum dan menyimak kritis. Menurut Iskandar Wasid halaman 237 sampai 239. Menyimak umum diantaranya: 1. Mengingat rincian-rincian penting secara tepat mengenai ilmu pengetahuan khusus. Yang kedua, mengingat urutan-urutan sederhana atau kata-kata dan gagasan. Yang ketiga, mengikuti pengarahan-pengarahan lisan. Yang keempat, memperpapar sesuatu lisan sebagai suatu pemahaman melalui penerjemahan. Yang kelima, memahami makna denotatif kata-kata. 6. Memahami makna konotatif kata-kata. Yang ketujuh, memahami makna kata-kata melalui konteks percakapan, pemahaman melalui penerjemahan dan penafsiran. Terakhir, mendengarkan untuk mencatat rincian-rincian penting. Menyimak kritis diantaranya: 1. Membedakan fakta dari khayalan menurut kriteria tertentu. 2. Menentukan validitas dan ketepatan gagasan utama, argumen-argumen dan hipotesis. 3. Membedakan pertanyaan-pertanyaan yang didukung dengan bukti-bukti yang tepat dari opini dan penilaian serta mengevaluasinya. Keempat, memeriksa, membandingkan, dan mengontraskan gagasan dan menyimpulkan pembicaraan, misalnya mengenai ketepatan dan kesesuaian suatu deskripsi. Tahapan menyimak bagaimana sih? Ada apa aja? Jadi, tahapan menyimak. Yang pertama ada menyimak secara nalar, mendengarkan secara intensional, ketiga penyerapan absorpsi, keempat menyimak sekali-kali, kelima menyimak asosiatif, keenam menyimak secara arif, ketujuh menemukan pikiran atau pendapat pembicara. Jadi kesimpulan keterampilan menulis, membaca, berbahasa, dan menyimak dalam aspek perguruan tinggi ini bertujuan untuk menanamkan rasa cinta dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Apalagi di perguruan tinggi ini bahasa Indonesia itu sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib, karena di perguruan tinggi mahasiswa sering menyusun karya ilmiah seperti dalam pembuatan makalah, laporan praktikum, makalah, skripsi, dan karya ilmiah lain. Manfaat lainnya juga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya, meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan maupun tulisan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.